Selanjutnya, kenapa sih kita menggunakan konstanta gitu ya? Apa kelebihannya gitu ya? Kelebihannya adalah yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal video pembelajaran Universitas Teknik Indonesia pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Video ini merupakan seri selanjutan dari video sebelumnya, yakni deklarasi input-output, subvariabel, dan tipe data. Pada video ini akan membahas topik deklarasi input-output, subkonstanta dan operator yang akan menguraikan pertama, deskripsi konstanta dan kegunaannya, kedua, kelebihan konstanta, kemudian ketiga, deskripsi operator dan kegunaannya, dan yang terakhir adalah jenis operator dan contohnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait konstanta dan operator, alangkah lebih baiknya kita refresh kembali materi sebelumnya. Khususnya input dan output ya. Nah, input merupakan sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti halnya keyboard ya, kemudian mouse, kamera, mikrofon dan lain-lain. Nah, sedangkan output merupakan informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses terhadap input. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer sebagai hasil dari pemrosesan yang kita telah lalui, gitu ya. Nah, operasi input dan output merupakan suatu hal yang mendasar dalam sebuah bahasa pemrograman. Input berarti suatu masukan, maksudnya kita memasukkan sebuah data ke dalam sebuah variabel ya, kalau dalam bahasa pemrograman yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan output berarti keluaran. Maksudnya adalah kita dapat menampilkan sebuah data ke dalam layar komputer, termasuk dari data yang kita inputkan juga bisa kita tampilkan ya. Nah, seperti yang kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, struktur input-output ini terbagi menjadi 4, yakni variabel, tipe data yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu adalah konstanta dan operator. Nah, konstanta merupakan variabel yang telah ditetapkan nilainya di awal, di mana nilainya tidak akan berubah saat program dijalankan gitu. Jadi perbedaannya dari variabel sebelumnya adalah konstanta ini bernilai tetap ya. Dibandingkan variabel sebelumnya nilainya hanya sementara atau dapat diperbaharui ya. Nah, kemudian contohnya ya, konstanta ini dapat digunakan untuk nilai yang tidak dapat berubah sesuai dengan definisi sebelumnya ya, seperti nilai pi dalam matematika yang bernilai 3,14 atau kecepatan cahaya yang bernilai 299,792,458 meter per second, atau nilai sin, atau nilai cos, atau nilai tan, itu nilainya tidak akan berubah. Nah, ini cocok banget nilainya kita menggunakan konstanta. Nah, cara penulisan konstanta dalam program ini biasanya diawali dengan tanda crash atau tanda pagar ya, kemudian diikuti dengan syntax define ya. Selanjutnya nama konstantanya dan selanjutnya nilainya yang ditulis di luar program utama setelah pendeklarasian library namespace. Begitu. Nanti kita akan pelajari di praktikum ya bagaimana cara menerapkan konstanta dalam pemrograman. Nah, selanjutnya kenapa sih kita menggunakan konstanta gitu ya? Apa kelebihannya gitu ya? Kelebihannya adalah yang pertama itu ketetapan ya. Jadi berguna gitu jika kita tahu bahwa nilai variabel tidak akan berubah sepanjang pengembangan dan penggunaan program nantinya. Kemudian yang kedua adalah dalam pemeliharaan kode ya. Jika kita perlu menggunakan nilai konstan beberapa kali dalam program kita, menetapkannya ke dalam variabel dan kemudian menggunakan variabel itu akan menghemat waktu gitu. Jadi nilainya ini akan digunakan terus-menerus dan sama gitu. Jadi ini kita bisa menggunakan konstanta untuk menginisialisasi hal tersebut begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah alokasi memori ya. Umumnya disimpan dalam memori program atau ROM ya,
dan bukan di memori utama komputer sehingga memberikan kecepatan eksekusi yang lebih cepat. Nah, ini adalah contoh konstanta dapat kita lihat seperti biasa ya di awal program kita ketik ya atau kita tuliskan deklarasi input library yang kita gunakan dalam bahasa pemrograman C seperti halnya stdio.h, kemudian ada conio.h. Nah, kemudian di bawahnya baru kita tulis seperti halnya contoh di samping ya, pagar, define, kemudian nama konstantanya ya, di sini saya pakai pi, kemudian diikuti dengan nilainya 3,14159 gitu. Dan yang seterusnya juga bisa seperti itu ya. Nah, untuk program yang lainnya ya mengikuti gitu ya. Jadi konstanta itu letaknya itu biasanya di awal dari program ya. Tepatnya adalah setelah dari pendeklarasian library begitu. Nah, kemudian kita masuk ke operator ya. Jadi operator dalam bahasa pemrograman sebenarnya hampir sama dengan operator dalam matematika. Namun tentu saja menggunakan logo atau tanda yang berbeda gitu ya. Operator adalah simbol atau karakter yang digunakan oleh program untuk melakukan sebuah operasi dalam sebuah proses program seperti halnya operasi bilangan, kemudian operasi string dan operasi lain-lainnya gitu. Nah, bahasa C mengenal penggunaan bahasa operator dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Setiap operator memiliki kedudukan atau hierarki saat penanganan program. Operator dengan hierarki lebih tinggi akan dikerjakan lebih dahulu dibandingkan operator dengan hierarki lebih rendah. Ya, ini seperti halnya yang kita sudah pelajari ketika SD, SMP, SMA ya, kayak kabataku itu kan kali, bagi, tambah, kurang. Nah, itu juga berlaku dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau operasi perkalian yang nanti akan kita pelajari itu juga lebih diutamakan begitu dibandingkan operasi pembagian atau mungkin tambah dan kurang begitu ya. Nah, dalam bahasa pemrograman C terdapat beberapa operator dasar yang paling sering digunakan, yakni operator aritmatika, kemudian penugasan atau assignment, kemudian perbandingan ya atau mungkin relasional, dan yang terakhir itu logika. Jadi 4 operator ini biasa digunakan dalam bahasa pemrograman yang dasar. Nah, nantinya kita akan praktikkan satu persatu gitu ya dalam praktik di lab nantinya ya. Oke, kita masuk dulu ke konsep operator aritmatika ya. Oke, apa sih sebenarnya operator aritmatika ini gitu ya? Nah, operator aritmatika secara teori merupakan operator yang digunakan untuk mengoperasikan bilangan integer, float, dan lain sebagainya ya. Biasanya operator ini berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, increment, decrement, dan modulus ya. Nah, begitu. Jadi seperti halnya namanya ya, aritmatika ini juga selaras dengan matematika. Jadi operasi matematika ini ya, kalau dalam bahasa pemrograman itu disebutnya dengan operasi aritmatika. Nah, ini contohnya ya, yang ada di samping tabel operator-operator aritmatika yang biasa digunakan beserta simbolnya ya. Jadi ada operator penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Sebenarnya kurang lebih sama begitu simbol yang digunakan dengan ketika kita belajar matematika. Namun kalau untuk perkalian, nah ini perlu digarisbawahi karena perkalian ini bukan nantinya kita masukkan X gitu ya, seperti halnya perkalian matematika, tapi kita di sini menggunakan simbol bintang gitu. Selain itu pada dasarnya sama. Jadi plus kemudian kurang itu artinya kalau plus ya berarti ditambah, kemudian kalau kurang berarti kurang gitu ya, minus gitu. Oke, nah ini adalah contoh dari program operator aritmatika ya. Jadi di sini kita dapat buat program sederhana ya, nah, seperti tadi sebelumnya. Ya, ini kita deklarasi dulu file headernya atau library pustakanya ya, stdio.h, kemudian conio.h, kemudian di bawahnya kita masukkan ya, kita deklarasikan variabel, misalkan kita deklarasikan i angka 1, kemudian i angka 2 dengan tipe data integer, kemudian dilanjutkan juga dengan i tambah, kemudian i kurang, dan i mod gitu, misalkan kita ingin membuat operasi-operasi aritmatika sederhana ya. Kemudian di bawahnya barulah setelah kita deklarasikan input ini ya tadi, barulah kita deklarasikan atau tambahkan prosesnya ya tadi menggunakan operator aritmatika. Jadi misalkan i tambah itu sama dengan i angka 1 plus i angka 2, artinya nanti
angka 1, nilai pada variabel angka 1 nantinya akan ditambah dengan variabel angka 2 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan I kurang, I mod, kemudian juga dan I bagi ya, gitu juga. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke operator penugasan atau dalam bahasa Inggrisnya sering kita sebut dengan operator assignment. Nah, jadi apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, ini kita akan pelajari ya. Operator penugasan adalah atau mungkin digunakan untuk memberi nilai pada sebuah variabel ya. Operator penugasan yang paling dasar adalah sama dengan gitu. Dari operator ini dapat dikembangkan beberapa operator penugasan lainnya seperti halnya plus sama dengan, min sama dengan, bagi sama dengan, kali sama dengan gitu ya. Nah, ini pada dasarnya pengembangan dari operator aritmatika tadi gitu. Cuma bedanya aritmatika tadi dipersingkat atau disederhanakan dengan si penugasan ini ya. Nah, ini contoh-contohnya ya yang ada di samping adalah operator-operator penugasan dapat dilihat ya. Kalau misalkan kita mau tambahkan gitu ya, misalkan X sama dengan X plus Y, kalau dalam operator penugasan itu kita cukup dengan X plus sama dengan Y. Kemudian kita misalkan mau coba jumlahkan atau kurangkan ya, X sama dengan X min Y, nah itu pada dasarnya kalau dalam operator penugasan kita cukup X min sama dengan Y. Jadi ya lebih sederhana saja gitu dari aritmatika, tapi fungsinya sama gitu ya. Jadi silakan dari kalian yang lebih mudahnya seperti apa, ya kalian gunakan baik itu aritmatika atau mungkin assignment gitu. Oke, nah ini contoh programnya ya. Jadi misalkan kita deklarasikan nih ya variabel I sama dengan 5, kemudian kita tambahkan operator assignment-nya ya, I plus sama dengan 3. Jadi nanti hasil dari I itu harusnya menjadi 8 gitu. Kenapa? Karena tadi di awal itu I nilainya 5, kemudian ditambah plus sama dengan 3 tadi, ya berarti I ditambah I gitu. Jadi I 5, kemudian ditambah I yang tadi 3, maka sama dengan 8 gitu ya. Nanti kita coba gitu untuk praktiknya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya ini operator perbandingan atau operator relasional. Nah, operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel ya. Ya, seperti hal yang namanya perbandingan berarti yang membandingkan sesuatu gitu. Nah, dalam hal ini yang dibandingkan adalah dua nilai gitu. Jadi yang dibandingkan misalkan nilai A dan nilai B gitu ya. Nah, nilai yang dibandingkan ini bisa berupa angka maupun string gitu. Jadi tidak hanya angka ya, tapi juga bisa string. Hasil dari perbandingan ini nantinya berupa nilai boolean yaitu true atau false. Jadi misalkan saya punya nilai A itu sama dengan 5, kemudian dibandingkan dengan B sama dengan 10. Jika dibandingkan A lebih dari sama dengan 5, maka artinya salah kan? Karena A itu hanya 5, kemudian B-nya 10. Ketika dibandingkan atau dinyatakan A lebih dari sama dengan 5, maka salah gitu. Artinya nanti akan menghasilkan nilai false gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari operator perbandingan, dapat dilihat di sebelah kanan saya gitu. Jadi operatornya sama dengan, kalau sama dengan itu berarti ya di sini pernyataannya dia tuh sama gitu antara nilai A dan nilai B. Kemudian juga ada tidak sama dengan di sini itu menggunakan operator tanda seru ya, tanda seru kemudian sama dengan, kemudian bisa juga dengan lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan dan seterusnya. Gitu ya, nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Kemudian yang terakhir ya itu adalah operator logika. Di sini operator logika itu digunakan untuk menangani tipe data boolean ya. Nilai data boolean bisa berupa kondisi benar atau salah dan bisa juga 1 atau 0. Jadi biasanya sih kalau operator logika ini digunakan untuk kombinasi operasi dari operator relasional gitu ya. Gitu, operator relasional misalkan ada 2 nih gitu kita gunakan. Nah, ini biasanya dikombinasikan dengan operator logika. Nah, berikut adalah contoh dari operator logika ya. Jadi yang pertama itu ada dan ya. Dan di sini kalau simbolnya itu dituliskan double ya. Jadi dan kayak gitu. Itu artinya adalah and ya. Kemudian ada or di sini dituliskan juga dengan garis tegak, itu juga 2 double ya. Kemudian juga bisa menggunakan simbol not ya. Not di sini kita pakai simbolnya itu tanda seru
gitu. Nah, ini bisa kita gunakan nantinya tergantung dari atau sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Ini contohnya ketika kita menggunakan operator logika ya. Jadi kalau kita di sini contohnya itu kita mau buat range ya. Jadi nilai kurang dari sama dengan 100 dan nilai lebih dari sama dengan 0. Artinya adalah di sini kita buat range, nilainya itu mana sih yang termasuk dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0 dan dia kurang dari sama dengan 100. Jadi ada dua operator relasional ya, kemudian dikombinasikan dengan operator logika. Di sini yang menggunakan operator AND gitu ya. Oke, artinya kalau misalkan nilainya itu kurang dari sama dengan 100 dan nilainya itu lebih dari sama dengan 0, maka dia akan menampilkan hasil nilai valid. Kalau misalkan tidak, maka hasilnya tidak valid. Begitu. Itu contoh kombinasi saja ya dari operator logika, nanti tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Oke, nah demikian adalah penjelasan singkat mengenai deklarasi input-output pada bagian konstanta dan operator. Dapat disimpulkan bahwa 4 struktur input-output utama yang perlu dipahami sebagai dasar dalam melakukan pemrograman ya atau coding, yaitu variabel ya, tipe data, konstanta, dan operator. Ini wajib banget untuk kalian pahami sebagai coding pemula ya. Keempat struktur tersebut saling terkait satu sama lain, seperti halnya ketika ingin membuat variabel untuk menyimpan data, maka perlu mendefinisikan tipe datanya ya. Selain itu, jika ingin mengolah suatu data menjadi bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan, maka dapat melibatkan operator untuk memanipulasi seperti halnya pertambahan dari beberapa data begitu ya. Nah, konstanta sendiri merupakan variabel yang nilainya sifatnya tetap, artinya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi di awal ya. Jadi setelah deklarasi di awal, nilai dari konstanta ini bersifat tetap, berbeda halnya dengan variabel biasa gitu. Kemudian operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua buah operan, data dapat menghasilkan sebuah hasil. Gitu. Operator juga berupa simbol yang digunakan untuk menyusun suatu ekspresi dengan melibatkan satu atau beberapa operan. Contohnya pada matematika, di mana tanda tambahnya itu plus jika diletakkan di antara dua buah angka akan menghasilkan angka lain hasil pertambahan dari dua angka tersebut. Nah, ada beberapa jenis operator yang perlu dipahami ya, yakni operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika ya. Kemudian operator penugasan digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Kemudian operator perbanding atau perbandingan atau relasional digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap dua buah nilai. Dan terakhir, operator logika digunakan untuk membentuk suatu ekspresi pembandingan dari satu atau dua buah ekspresi pembandingan ya. Gitu. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan series deklarasi input-output, sub, konstanta, dan operator dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa kembali pada video seri selanjutnya dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yakni materi percabangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.